kan saya dulu non muslim, saya kan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Di dalam penjara tuh saya melihat orang-orang lagi sholat itu, apa jangan-jangan ini ya jawaban kehidupan saya selama ini gitu yang saya cari. Yang paling pertama sebenarnya saya lihat semua masalah-masalah manusia yang ada dalam kehidupan dunia ini itu karena buruknya hubungannya dia dengan penciptanya ini. Mereka mau gaya ngomong kayak orang nongkrong, kayak kita ngobrol begini nongkrong aja, mereka nggak suka. Wahai jamaah sekalian, gitu. takutlah kepada Allah gitu-gitu. Ngantuk dia. Anda kembali menyaksikan program One on One on the Spot. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ustadz Jojo. Pak Ustadz, Anda ini kan terkenal ya dengan di kalangan anak-anak muda begitu, karena dakwah Anda ngena begitu di kalangan generasi-generasi muda. Menurut Anda apa sih yang membuat anak-anak muda nih lebih masuk begitu ketika mendengar dakwaan dari Pak Ustadz? Jadi kalau anak muda itu sekarang tuh lebih seneng memposisikan kita tuh sebagai teman mereka. Mereka nggak suka diguruin, mereka nggak suka diceramahin. Jadi kita harus masuk kepada kehidupan mereka tuh as a friend dulu gitu, sebagai teman. Sering dengarkan keluhan mereka, cerita mereka. Karena banyak manusia tuh memang ya dia nggak punya tempat cerita gitu, terutama laki-laki kan gitu. Banyak mereka nggak punya tempat cerita sehingga ya udah kita tuh sebagai yang hadir harus yang istilahnya sebagai penjemput bola gitu. Kita nggak bisa cuma nunggu-nunggu di masjid nanti orang datang. Itu udah buat anak-anak sekarang tuh udah nggak relatif. Bahkan beberapa platform dakwah saya itu rata-rata di coffee shop malah. Coffee shop? Iya, di coffee shop. Pernah di klub malam saya juga pernah juga. Waduh. Jadi di coffee shop itu mereka lebih seneng kayak gitu. Kenapa? Kalau di coffee shop itu mereka duduk pakai celana pendek begitu. Walaupun masih keadaan gitu. Karena mereka tuh ada rasa ketertarik, menurut saya ada rasa ketertarikan pengen dengerin ilmu agama aja tuh menurut saya tuh udah oke banget gitu loh. Karena rata-rata anak sekarang tuh banyak yang alergi sama agama gitu. Jadi kita harus dakwah tuh memang kayak mereka mau ke coffee shop kayak begitu. Jadi udah kita dakwah di coffee shop. Sampai kayak di platform-platform media kayak saya yang paling aktif di Instagram gitu kayak terus banyak di YouTube channel dan lain-lain gitu. Sampai kayak ya kita intinya harus humble lah sama mereka. Kan junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu juga adalah manusia yang paling humble sama semua manusia. Sama anak kecil, sama wanita, sama laki-laki, bahkan sama musuhnya aja beliau humble sekali gitu. Jadi artinya ya Nabi Muhammad SAW itu memberikan saya banyak inspirasi gitu. Bahwa bagaimana cara berdakwah yang paling relate sama manusia. Nah terutama sama anak muda gitu. Jadi kan saya juga tahu tentang kehidupan anak muda. Dia main game, saya tahu tentang kehidupan game. Ya kan, mereka dunia malam, saya tahu tentang kehidupan dunia malam gitu loh. Mereka kehidupan apa mereka? Kehidupan mereka tongkrongan, nongkrong di kafe, di coffee shop dan lain-lain. Saya tahu tentang kehidupan gitu. Jadi ya saya akan cerita dia tentang seperti itu. Kayak yang terakhir saya pernah datang ke Marathon. Live streamingnya Reza Arab dan kawan-kawan. Itu pas saya datang, saya tuh nggak ngomongin agama. Saya bilang pas duduk gini, gue dulu anak game juga segala macem. Dia langsung pecah dulu. Ah udah. Kalau udah kayak udah nyatu gitu, ya udah enak saya pasti. Karena mungkin kalau Pak Ustadz nggak kayak gitu jadi agak kaku. Iya, jadi kaku. Saya nggak mau. Makanya sebenarnya kadang-kadang saya sering bilang gitu, kalau bisa kalau lagi nongkrong gitu nyampang gue Ustadz deh, nanti lu ntar kayak ada gap sama gue gitu. Jadi biasa aja manggil teman aja, mau manggil bro, manggil bang silakan. Jadi enak kita ngobrol gitu. Gue juga dapat sisi lain juga jadi dari anak tongkrongan, oh kayak gini, kayak gitu segala macam tentang problematika kehidupan mereka kayak gitu. Jadi ya kehidupan anak muda zaman sekarang kan terutama Gen Z ini kan complicated banget lah, banyak masalahnya gitu, masalah mental health lah, kayak gitu-gitu segala macam masalah goals couples gitu-gitulah, pokoknya macam-macam lah. Saya udah hadepin kayak gitu. Nah, kalau Pak Ustadz lihat nih cara menyebarkan ilmu agama ke generasi muda dengan generasi yang lain, bedanya apa? Generasi muda ini lebih nangkep ketika Pak Ustadz tuh selain tadi cara-cara Pak Ustadz, ada nggak mereka tuh lebih nangkep ketika jawabnya singkat kah atau jawabnya seperti apa gitu Pak Ustadz? Mereka mau gaya ngomong kayak orang nongkrong. Kayak nongkrong. Maunya begini, kayak kita ngobrol begini, nongkrong aja, mereka nggak suka. Wahai jamaah sekalian, Gitu. takutlah kepada Allah gitu-gitu. Ngantuk dia. Banyak bahkan anak muda tuh, salah satu dia cerita, Pak Ustadz saya jujur aja nih, saya nggak tahu nih dosa apa nggak. Saya tuh kalau sebelum tidur ya, saya dengerin ceramah mulu katanya. Biar tidur doang katanya. Karena kalau dengerin ceramah tuh tujuannya biar gampang tidur katanya begitu. Ya karena seperti itu keadaannya dan kita nggak bisa
menafikan hal itu, dan kita memang harus pikirin gimana nih problem solvingnya buat dakwah sama anak-anak muda ini. Gitu, Agar macam-macam. pesannya itu bisa tetap kena dan sampai ya. Iya, Gitu. kayak hal yang paling complicated pun pernah saya hadapin kayak gini, pernah cerita. Pak Ustadz, aduh saya merasa berdosa sekali nih gitu. Saya nggak tahu harus cerita kemana lagi. Saya sekarang berada di sebuah masjid dan saya sudah menghilang dari keluarga saya beberapa hari. Kayak kenapa? Dia bilang kan, mohon maaf kalau saya cerita seperti ini, saya menghamili pacar saya, katanya gitu. Saya menghamili pacar saya. Oh, saya bilang, oh ya udah, terus tanggung jawab dong. Kalau begitu, namanya kamu laki-laki, kamu berbuat, ya kan, kasihan perempuannya, kayak gitu. Saya kasih tahu gitu kan. Nah, ini dia plot twistnya Pak Ustadz. Istri saya belum tahu, katanya Wah, gitu. waduh. Ada-ada aja Pak Ustadz. Iya, ya kayak gitu-gitu. Ya maksudnya mereka tuh menanya kayak gitu, kenapa? Katanya relate-nya tuh, kalau nanya sama saya tuh nggak saya kata-katain kayak gitu, mas saya malah ketawain aja. Iya. Supaya mereka tuh nggak, nih saya ketawa-tawain. Ada yang kayak gini, Pak Ustadz mohon maaf nih, ada teman saya nih, ada perilakunya menyimpang. Boleh nggak ya kalau saya misalkan sama dia itu, terus saya sewain pekerja seks komersial, nanti saya dapat pahalanya nggak kalau dia jadi lurus lagi? Yang kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaannya tuh memang aneh, tapi dia nggak bercanda. Kalau misalkan umum-umum kan orang bercanda, Pak Ustadz, apa sih hukumnya kalau mandi wajib diganti mandi bola gitu? Nah itu orang bercanda, Iya. dia ngajak bercanda. Tapi kalau ini, dia nanya itu, ngomong tentang problematika kayak gitu, serius. Banyak orang, mau problematika suami istri, sampai pernah dia suami istri, terus Pak Ustadz saya mau, mau sewa Pak Ustadz nih, sebagai penengah rumah tangga saya, katanya gitu. Iya, dia datang suami istri. Ini jadi dalam masalah ini, apa nih Pak Ustadz gitu masalahnya, ya udah saya kasih tahu. Akhirnya ya udah, ujung-ujungnya goal saya apa, supaya mereka berdamai. Sebenarnya mereka suami istri ini berantem segala macam, udah, karena lebih sering melihat keburukan pasangannya daripada kebaikan. Maka saya ceritakan kebaikan, kamu ingat kebaikan pasangan kamu dan lain-lain. Pernah juga saya dapat job tuh yang agak unik juga. Jadi ada satu orang, dia tuh kerja satu perusahaan ini mau mengembangkan bisnis di luar negeri, di Thailand waktu itu. Saya ingat banget. Dia mau dikirim ke sana untuk ngasih kayak semacam ya pelatihan lah buat yang lain-lain gitu kan. Bosnya ini non muslim. Tapi bilang bosnya, saya percaya ngasih posisi kamu di sini kalau kamu disumpah Quran. Akhirnya dia minta tolong, Pak Ustadz saya 2 hari lagi mau berangkat ke Thailand. Saya minta tolong Pak Ustadz di mana saya akan samperin. Akhirnya dia datang, saya jadi menteri agama begini. Divideoin sama pacarnya itu, begini. Saya ini, nama saya gini, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada perusahaan saya. Begitu. Dan itu dikasih ke bos non muslim. Oke, sekarang saya kasih jabatan ini. Udah kamu ke Thailand. Yang kayak begitu-begitu aneh-aneh itu sering saya yang sekiranya ya, maksudnya kayak kita ulama-ulama besar kayak Agim gitu kan, kayak ada Ustadz Abdul Somad, kayak Ustadz Adi Dayat, dan sekiranya mereka tuh akan malu nanya sama ustadz-ustadz yang sudah besar begitu kan. Nah, saya selalu membuka tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh ke saya. Banyak lah problematika kayak anak muda tuh judi online, tuh paling banyak juga. Jadi dengan cara Pak Ustadz ini dalam tanda kutip ya, jadi membuat masyarakat ataupun generasi muda ini dalam tanda kutip menelanjangi dosa-dosa ataupun permasalahan mereka kepada Pak Ustadz gitu ya. Iya, betul. Itu memang tujuan Pak Ustadz agar mereka bisa lebih terbuka dan terserap Iya, gitu. betul. Nanti kalau dia udah terbuka, berarti dia kadang-kadang orang kalau sudah bercerita kan sudah plong hatinya. Baru saya kasih tahu nggak kamu masalah kamu ini, hubungan kamu tuh buruk sama Allah. Coba deh kamu renungin. Sholat 5 waktu kamu gimana? Kamu kalau bulan puasa gimana keadaan kamu? Saya tanya akhirnya kayak gitu-gitu. Lalu setelah itu baru dia mulai, oh iya ternyata ini yang saya lalaikan. Ya udah. Gitu. Kalau untuk merespon ya generasi-generasi muda, kan tadi Pak Ustadz udah bilang generasi muda ini anxiety lah, ada masalah mental health lah. Saran Pak Ustadz apa? Apakah kembali lagi untuk perbaiki agama atau ada saran lagi Pak Ustadz? Memang rata-rata yang kayak begitu ya, sebenarnya permasalahannya kayak satu, dia selalu membuat stigma dalam dirinya. Masalah kecil tuh selalu dibesar-besarkan dalam kehidupan dia. Dan yang kedua ya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan media sholat itu buat ketenangan hati manusia gitu. Jadi artinya mereka lalai sebenarnya dengan sholat itu sehingga jarang mengingat Allah. Kan kata sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan bilang bahwa ingat makhluk, ingat manusia itu penyakit, ingat Allah itu adalah obatnya. Jadi ingat kepada Allah itu obat. Dia bisa mendekatkan diri dengan, saya selalu tekankan kepada sholatnya. Kenapa? Karena kalau sholatnya baik, pasti seluruh kehidupannya dan seluruh amal ibadahnya dia pasti baik. Gitu. Oke.
Baik, kita masih ingin melanjutkan diskusi kita ya. Masih ada satu segmen lagi Pak Ustadz, tapi Siap. kami jeda terlebih dahulu. Program One on One on the Spot akan kembali sesaat lagi pemirsa.